Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Bawaslu. Jumpa lagi kita bersama di podcast Literasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo. Podcast kali ini kita bersama narasumber yang cukup dikenal sebagai penyelenggara pengawas pemilu di Kabupaten Sidoarjo, Ibu Agisma Diavastari. Selamat datang, Ibu. Sehat, Ibu? Alhamdulillah. Ya. Karena sosoknya yang muda dan energik, beliau biasanya dipanggil Mbak Agis gitu ya. Siap. Ya, kita panggil Mbak Agis. Mbak Agis ini saat ini menjadi anggota Bawaslu Kabupaten Sidoarjo itu ya. Iya. Dan tentunya sebelum menjadi anggota Bawaslu Sidoarjo ini Mbak Agis ini punya pengalaman di kepemiluan. Mungkin bisa sedikit cerita Mbak Agis, monggo. Terima kasih Mas Coy. Sebelumnya kalau ngomong masalah kepemiluan, alhamdulillah saya diamanahi sebagai Ketua Panwaslu Kecamatan Waru di tahun 2022-2023 kemarin. Yang sebelumnya juga saya sangat aktif di kampus. Pengalaman saya kalau di kepemiluan selain di Panwaslu Kecamatan Waru, juga dulu di kampus pasti ada pemilu raya dan juga ada di pemantau pemilu di tahun 2009-2010. Aktivis juga ya? Alhamdulillah begitu ya. Iya. Terus pengalaman yang lain mungkin? Kalau di kepemiluan mungkin itu. Kalau di yang lain-lain ya ngomong aktif organisasi, profilingnya nanti terlalu banyak gitu ya. Oh gitu ya. Gitu ya. Mbak Agis, ini kan di Kabupaten Sidoarjo tentunya di tingkat kabupaten Bawaslu itu kan banyak sekali anggotanya ya. Ada 5 itu. Terus Mbak Agis ini salah satunya dan tentunya punya tupoksi sendiri ya. Iya. Tupoksi Mbak Agis sendiri di Bawaslu Kabupaten Sidoarjo? Kebetulan saya di sini diamanahi mengampu divisi pencegahan, partisipasi masyarakat serta hubungan masyarakat. 3 ya? Kebetulan 3 gitu ya. Dan saya sangat ngomong bahagia, juga bersyukur karena diamanahi divisi tersebut sehingga saya bisa belajar yang mana memang dulu basic saya di waktu di mahasiswa saya aktif di lembaga pers mahasiswa. Jadi hari ini saya mengampu divisi humas itu selalu berhubungan dengan media gitu ya Mas. Jadi meneruskan. Nggak kalah dengan Gen Z ya. Ya gitu, meneruskan yang dulu gitu. Begitu. Penting ternyata ya seorang penyelenggara pemilu dari seorang aktivis itu ya, untuk pengalamannya banyak. Kemarin kan kita nggak lupa ya, karena masih baru di tahun 2024 kemarin kita melaksanakan pemilu tahun 2024 dan tentunya pemilu ke depan itu masih tahun 2029 kan ya. Kalau jadi ya. Iya. Nah, kira-kira aturan mainnya itu sama atau beda Mbak kira-kira? Jadi begini, melihat kemarin yang sudah viral gitu ya, bahwa MK sudah memutuskan terkait pemisahan antara pemilu pusat dengan pemilu daerah, maka tugasnya Bawaslu hari ini tinggal menunggu aturan yang sedang digodok oleh Komisi 2 tentang undang-undang pemilu selanjutnya, apakah jadinya dipisah atau tetap, maka kita tunggu, stay tune gitu ya. Jadi kita hanya melakukan nanti tetap taat aturan ya, nanti nunggu peraturan nanti ya. Oke. Nah, sekarang ini kan juga kita sudah di ujung tahun 2025. Sebentar lagi, 1 bulan lagi kita masuk di tahun 2026. Padahal pemilu masih panjang. Entah kapan gitu. Iya, masih panjang yaitu tahun 2029. Iya. Nah, kira-kira berapa tahun ini ya? 3 tahun. 3 tahun ini ngapain aja Mbak sebagai Bawaslu? Gini Mas, memang hari-hari ini ataupun sebelumnya yang mana Bawaslu Kabupaten Sidoarjo, Bawaslu Kabupaten itu baru dipermanenkan gitu di tahun 2018 ya. Sebelumnya kan memang ad hoc. Jadi ada pemilu baru dia dibentuk gitu ya. Nah, baru 2018 Bawaslu Kabupaten itu dipermanenkan dengan alasan atau ada aturan yang mengatur bahwa kewajiban dia itu selain mengurusi pemilu gitu ya, mengawasi tahapan-tahapan pemilu, dia atau kita ini juga ada untuk pendidikan politik kepada masyarakat. Nah,
Kalau sesuai dengan aturan, ada yang pengawasan berkesinambungan, yaitu pengawasan data pemilih berkelanjutan. Itu berkesinambungan, Mas. Nggak boleh, maksudnya bukan ujuk-ujuk gitu ya. Iya. Bukan langsung nanti pemilu langsung itu. Itu jadi, dilaksanakan di non tahapan ini? Iya, betul. Jadi selain kita mengadakan pendidikan politik juga kepada masyarakat, kita juga ada pengawasan data pemilih berkelanjutan. Pengawasan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ini sampai besok tahun 2029? Sampai besok tahun 2029 sebelum ada petugas coklit ya, kalau ada aturan baru gitu. Ini tujuannya biar apa, Mbak? Di non tahapan ini ada pemutahiran berkelanjutan ini? Ya seperti kita ketahui bersama bahwa orang itu kan hidup dan mati itu selalu tumbuh gitu ya. Iya. Nah, maka kemudian yang kemudian itu bisa diselesaikan, pindah, pilih atau apa, itu selalu diawasi. Dia selalu dimasukkan data, dikeluarkan, dimasukkan, itu yang selalu dilakukan oleh KPU dan kita berhak mengawasi itu gitu. Bukan berhak sih ya, ngomongnya wajib gitu ya. Kita wajib melakukan pengawasan dalam pengawasan pemilih berkelanjutan itu. Yang kebetulan penanggung jawab untuk bahasanya PDPB ya, pengawasan data pemilih berkelanjutan gitu. Kalau di PKPU dan juga di Perbawaslu itu diampu oleh divisi saya. Tepat sekali ya. Pencegahan ini gitu ya. Makin menarik ini kita bahas PDPB. Selain tadi yang saya bilang bahwa ada pendidikan politik di partisipasi masyarakat atau di pengawasan partisipatif gitu ya. Bahwa hari ini juga kami melakukan ada program kami yaitu yang sudah jalan di 3 kecamatan, wawasan, saya namai wawasan gitu ya Mas. Itu warung pengawasan. Jadi dari warung ke warung kami turun untuk mengajak diskusi masyarakat atau beberapa pengawas sekitar untuk diskusi terkait pemilu. Menarik, atau ada evaluasi terkait pengawasan pemilu di Sidoarjo. Jadi sudah terlaksana di Tarik, Balung Bendo, sama satunya Prambors. Kecamatan ya? Kecamatan. Ya? Ini menarik ini. Ini program ini ada di semua Bawaslu apa hanya di Sidoarjo ini? Kebetulan ada di Sidoarjo aja ya. Itu sendiri berarti ya? Iya, itu inovasi aja. Melihat hari ini memang sesuai dengan Inpresnya, bahwa ada efisiensi di tahun ini. Tapi kami tidak hanya memakai, maksudnya kita berpacu pada anggaran negara atau APBN, kita juga berinovasi, berkolaborasi dengan masyarakat untuk kita bersama-sama gitu ya. Kita turun. Kalau di warung-warung itu menghabiskan berapa sih Mas kan gitu ya? Kita bayarin ngopi, santai gitu. Kita ngobrol ya. Memang kalau langsung dengan masyarakat itu akan lebih apa ya? Menerima dekat masukan. Gitu loh. Nah, betul. Menerima masukan juga. Informasi-informasi yang ada di masyarakat mungkin lebih tepat. Ya itu gitu niatnya sih itu ya. Niatnya itu. Selain juga kita juga pengen tahu evaluasi di 2024 kemarin dari mereka itu bagaimana sehingga kita bisa menjadi lebih baik di 2029. Berarti gitu ya. Sekali mendayung ya. Iya, dapat banyak langsung. Nanti akan menyeluruh di 18. Oh iya. Ini kan kita menarik ini, kita bahas PDPB ini ya. Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini tentunya penting untuk diketahui masyarakat ya. Kira-kira hal-hal apa saja yang perlu dipahami oleh masyarakat terkait dengan PDPB ini? Gini Mas, bahwa nggak bisa gitu ya, nggak bisa hanya pengawasan itu dilakukan oleh Bawaslu. Maka ada Bawaslu itu yang namanya pengawas partisipatif atau masyarakat berpartisipasi untuk mengawasi. Jangan sampai nanti di ujung-ujungnya kita yang punya hak pilih itu ternyata tidak masuk ke dalam daftar. Sehingga pengawasan data pemilih berkelanjutan ini juga berfungsi atau berguna untuk pengawalan hak pilih masyarakat, utamanya di Kabupaten Sidoarjo untuk nanti di pemilu 2029 begitu. Sehingga kami juga berharap gitu ya, masyarakat juga ikut aktif untuk mengawasi dirinya sendiri gitu, apakah dia terdaftar atau tidak gitu.
Ini kan memang jadi problem yang apa yang biasanya muncul, yang selalu muncul apalagi di waktu injury time pada waktu mau coblosan, Iya, terus betul. ada masyarakat yang belum terdaftar. Jadi saat ini di penyelenggara pemilu khususnya itu dipersiapkan ya di non tahapan ini untuk mendata-data itu ya. Iya, ada aturannya bahwa KPU memang mendata di 3 bulan sekali atau ngomong triwulan gitu ya. Iya. 3 bulan itu dimutakhirkan Oh. sehingga dia atau KPU itu berkolaborasi atau berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Disduk, seperti Kemenak, seperti lapas-lapas ya, utamanya lapas rutan juga ya. lapas rutan yang ada di Kabupaten Sidoarjo ya. Pokoknya yang berhubungan dengan pemilih semuanya ya. Iya, yang berpilih dengan semuanya iya. gitu. Pemutakhiran ini pentingnya masyarakat gimana caranya biar bisa melihat kalau dia itu sudah terdaftar atau belum. Ini kan kadang masyarakat itu tuh protes kemana, belum tiba-tiba pada waktu mau coblosan tidak terdaftar. Nah, untuk saat ini mungkin bagi masyarakat yang mungkin aktif ingin melihat itu mungkin gimana caranya, Mbak? Bisa masyarakat itu ngecek dirinya sendiri melalui NIK KTP mereka masing-masing, melalui cek DPT online, ya. Oh, miliknya KPU itu ya? Iya, miliknya Iya, KPU. Dicek DPT online itu NIK-nya dimasukkan, nanti akan terdaftar atau tidaknya di TPS berapa itu sudah ada gitu. Kalau belum ada, coba cek di webnya KPU juga. Itu sudah diumumkan untuk PDPB di triwulan akhir ini ya, triwulan Oktober kemarin di pleno terakhir, bisa dicek di situ. Kalau memang belum ada semua, ternyata pada kenyataannya kita belum ada gitu ya. Namanya belum ternyata terdaftar saya misalnya. belum ada kok nggak ada gitu. Iya. Bisa langsung menghubungi di helpdesk-nya KPU juga bisa, melalui kami juga bisa. Oh, di Bawaslu juga bisa ya melaporkan. Nanti editor bisa dicek di sini ya nanti untuk hotline-nya gitu ditulis untuk kita bisa menyampaikan ke KPU bahwa nanti dari masyarakat ada yang melapor bahwa dirinya memang belum terdaftar. Jadi ada kami itu punya hotline gitu ya. Ini sekaligus gitu ya, sekaligus mengumumkan sebagai wilayahnya. Hotline-nya Bawaslu Sidoarjo, nomor WA-nya ada di sini. Oh. Ini kan memang masyarakat saat ini itu kan sudah apa ya, sibuk kerja apa itu, apa kan cukup kalau misalnya bisa memang lewat helpdesk itu kan enak. Iya. Itu baik di Bawaslu maupun di KPU juga ada helpdesk-nya ya? Iya, kalau di KPU langsung helpdesk, kalau ada juga sepertinya hotline-nya, tapi kalau di Bawaslu karena kami tidak bisa langsung memasukkan data itu karena kan semua aplikasi yang memiliki KPU untuk memasukkan atau menghapus data. Jadi kami hanya menerima hotline atau laporan saja yang mungkin nanti bisa kami sampaikan sebagai saran perbaikan atau sebagai rekomendasi kepada KPU. Berarti dari masukan itu nanti akan direkomendasikan ke KPU untuk dimasukkan. Begitu ya Sobat Bawaslu ya. Jadi kalau misalnya kita belum terdaftar bisa hubungi di hotline-nya Bawaslu gitu ya. Iya, Bawaslu. Ini kira-kira apa syaratnya apa? Hanya kirim KTP apa gimana? Oh iya. Kira-kira yang langsung bisa ditangani cepat gitu loh sama Bawaslu. Iya, otomatis kalau ngomong data itu kan data pribadi ya Mas. Jadi nanti bisa langsung berhubungan saja via WA Bawaslu. Nanti kita akan arahkan gitu apa-apa yang harus dipenuhi gitu. Utamanya pasti KTP dan KK ya, karena itu yang utama karena kita harus memasukkan NIK dan lain-lain seperti itu. Iya, Mbak Gis, ini kan saat ini kan lagi tren apa IT itu. Kira-kira kalau misalnya masyarakat itu ngirim KTP atau KK itu gimana kerahasiaannya itu? Apa dijaga sama Bawaslu atau mungkin nanti kalau diumumkan disebar kan bahaya juga nanti. Gitu. Siap. Karena penyelenggara itu dia sudah diamanahi undang-undang gitu ya, dan dia juga otomatis patuh kepada undang-undang terkait data. Jadi apapun data panjenengan semua pasti akan dilindungi oleh kami gitu ya. Luar biasa ya. Bagaimanapun kami adalah penyelenggara gitu yang diamanai oleh undang-undang, pasti kami juga akan menjalankan itu. Luar biasa sekali ya, dan sangat penting bagi masyarakat untuk diketahui terkait dengan PDPB ini. Mungkin Mbak Agis ada
yang perlu disampaikan biar lebih masyarakat itu lebih paham gitu terkait tentang DPTB? Terima kasih ya Mas. Sebelumnya bahwa yang perlu kita ketahui bersama gitu, personil kami di kabupaten itu sangat ngomong kurang gitu ya, karena hanya 31 total dari pimpinan beserta sekretariat yang mana tidak akan mampu untuk mengawasi total DPT 1,5 juta gitu ya. Besar ya Sidoarjo ya, 1,5 juta. 1,5 juta gitu. 1.500.000. Jadi kami sangat berharap panjenengan semua juga ikut aktif dalam mengawasi dirinya sendiri ataupun dalam mengawasi tahapan pemilu ke depan untuk berkolaborasi dengan kami. Pun demikian dengan sahabat-sahabat media yang hari ini juga bekerja sama dengan kami untuk ikut memberitakan atau mewartakan sebagai mitra gitu ya, mewartakan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, tahapan-tahapan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, sehingga pengawasan atau kualitas di pemilu 2029 atau di selanjutnya gitu ya. Takutnya nanti kalau di 2019 ternyata aturannya berbeda gitu ya, ketika menyebut di 2029. Bisa lebih baik juga di Sidoarjo, bisa lebih aman, lebih nyaman, berlaku adil, jujur. Amin. Yes, luar biasa. Tepuk tangan untuk narasumber kita kali ini. Tentunya kita doakan ya penyelenggaraan tahun 2029 besok pemilu bisa terlaksana dengan baik, lancar, dan sesuai dengan harapan kita semua. Amin, amin. Ya. Agis, kita tagline Bawaslu bersama-sama ya. Oke ya. Kita mulai ya. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Iya. Sahabat Bawaslu, sekian podcast Literasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Sidoarjo kali ini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.